keduanya belum ada match loose sama sekali dan ini akan menjadi pemecah untuk salah satu tim. So, kita akan segera terbang langsung ke line up dan karena kali ini Favian Kira nggak dapet tadi. masih ya, untung ya, hampir ya tadi kita lihat ada still kalah purple buff-nya dan oke, gangguan di bagian tengah lagi-lagi diterapkan oleh Onyx Philippines ke arah Yeskiel, tapi lihat justru malah Widi yang tereksekusi. Ya, damage cowok di awal memang sakit, tapi heal dari Kalea itu yang harus dihitung lagi. Itu heal gede loh. Lihat, darah Kirk aja tuh yang dapat gede banget. Fog damage memang nggak terlalu sakit, tapi healnya kenceng. Yap, dan Favian join in di timing yang tepat dengan Little Wonder pertama yang disecure. Setidaknya ada keuntungan ya dari poin first blood yang dipegang oleh Onyx Philippines. Beberapa Wanderers Blessing juga diambil oleh Widi terutama untuk bisa membantu mempercepat lagi rotasi karena ya mungkin agak ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan game kedua karena ya untuk Shushin ini nggak bakal selalu tertekan di game kedua sih. Ya. Tapi dua pull yourself together tadi berarti yang kita lihat dari Onyx PH juga untuk Brusco dan juga untuk Super Sprint. Sementara ngeliat dari Favian yang sekarang farming patternnya lebih oke ya. Dia terlihat lebih nggak kesulitan dari awal. Tapi jangan salah nih, Hanzo di level 4 nanti akan ada perbedaan juga. Ketika keputusan dari Onyx PH adalah invade jungle, disitulah Favian harus hati-hati. Nah, sekarang udah mulai nih dibayang-bayangi oleh Favian. Karena ya, Hanzo, kita tahu sendiri ketika Pinnacle ninjanya udah nggak ada, tubuh aslinya akan terekspos dan itu benar-benar butuh timing yang tepat dari Favian untuk bisa langsung menuju ke arah lini belakang dari King Kong. Meskipun untuk kali ini terlihat dari retribusi sudah mulai dibuka oleh King Kong menghindar dengan Tempest of Blade, Favian masih bisa selamat dan juga belum ke trigger untuk retribusinya. Dia coba untuk mengusir tadi ya, walaupun ada invade jungle yang bagus juga. Tapi Crimson Bay kan agresif. Wow, lihat gimana Super Prince terpaksa untuk mundur sedikit. Backupan pun datang. Terkena efek knock up Brusco. Sudah mulai regroup kembali sambil menunggu Favian yang sekarang menuju di area orange buff. Ya kayak hitungannya retribution yang di bait tadi dari King Kong. Jadi sia-sia ya? Jadi sia-sia sekarang karena mereka tetap ada di patternnya yang gak gagal sama sekali. Dan memang ketika Link yang setup, dia lawan turtle aja. Kalau dia level 4 lawan turtle sendirian, dia akan hilang seperempat darah lebih. Nah, tapi ini untungnya ada Aran yang memang sangat-sangat mengganggu sekali, terutama karena Super Prince mencoba untuk membody block dua member dari Onyx Philippines. Meskipun Aran sepertinya akan coba ditangkap, mencoba untuk membuka Pinnacle Ninja dan Kong berhasil mengeksekusi Aran. Tapi di sisi lain terreset sudah turtle yang pertama, bahkan satu tsunami slam ke arah Favian. Mampu ke Favian bertahan hidup karena segera dikejar oleh Brusco. Tidal strike dan Favian pun hilang. Ini adalah ancaman untuk Liquid ID karena mereka juga akan segera kehilangan turtle yang pertama di tangan Onyx Philippines. Wow, ini dia misplay yang terjadi secara beruntun, yang dimana turtle-nya di reset tadi mungkin tanpa sengaja terreset. Di sisi lain Aran yang udah mengorbankan nyawanya di bagian depan udah nggak bisa mundur lagi dan Favian terpaksa harus tumbang lagi 0-3. Terus turtle yang diamankan oleh Liquid ini early game yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Liquid. Ya, masalahnya dengan Hanzo dibanding dengan Suyo yang tadi memang harusnya early game pasti dipegang oleh Suyo. Ini Hanzo cukup aman untuk di awal-awal gamenya, membuat keuntungan pastinya untuk Onyx Philippines. Lagi-lagi Widi tangkap satu Demon Fist. The Way of Dragon yang dikeluarkan memang berhasil membuat dirinya selamat, tapi Flicker pun sudah di-trigger. Ya, untungnya masih ada Wave Dragon tadi ya. Kalau nggak bakal dikejar terus itu. Iya. Dengan kondisi King Kongnya juga yang masih full dari HP-nya kan. Tapi sekarang pergerakan jadi patah nih. Temponya jadi berbeda lagi. Yang dimana tadi di awal gue rasa Favian nggak terlalu worry dengan farming patternnya. Sekarang ini udah perlu dikhawatirkan. 1 menit lagi seenggaknya sampai dari Faviannya bisa ambil dari jauh. Wah, ini kondisinya Redski juga nggak baik-baik aja nih. Zaman Force dibuka. Dan lihat gimana Brusco waspadai pergerakan dari Yeskiel. Tapi Widi yang ditangkap, Tsunami Slam, belum ada follow up di sana, dan backupan pun datang. King Kong, fokus yang ada Widi yang gak punya flicker, dan langsung instant pick off terjadi di area river. 1 poin kill lagi yang bisa diamankan Widi. 2 kali tumbang, tapi ya space yang harus diberikan ke arah Favian ini memang ekstra banyak ya. Gak bisa juga memang di awal diajak tempur. Mungkin ketika udah 3 item, 2 item duluan bisa. Tapi kalau 2 item setara, menurut gue gak bisa link 3 item yang dibutuhkan. Ya, ini kondisinya memang lagi dipegang lagi oleh Onyx Philippines. Dan memang King Kong berusaha menghindar menjauh dari jangkauan. Widi keras-keras mulai joinin Widi-nya mencari target yang terlihat Kirk. The Way of Dragon yang connect membuat Kirk sepertinya bisa dieksekusi juga. Tapi sebenarnya memang membantu Favian, terutama untuk bisa membuat Yeskiel mendapatkan double kill ya. Tapi Iron juga hilang. Ya ini pertukaran yang sebenarnya lumayan bahaya. Pertukaran karena Iron
apapun itu kan menurutku nggak worth, kecuali ya mungkin wipe out atau tarat yang banyak gitu kan, perbandingan goldnya beda. Lagi-lagi Pinnacle Ninja. Waduh, ini kombinasi yang memang membuat Winnie harusnya nggak bisa diselamatkan. Dari Way of Dragon, kali ini akan dimaksimalkan oleh King Kong tadi mendapatkan poin kill ketiganya. Dan kondisi untuk poin kill sementara memang terpaut cukup jauh nih. Perbedaan 4 poin kill. Apalagi di turtle yang kedua akan sangat-sangat menguntungkan untuk Onyx Philippines. Walaupun goldnya nggak terbilang jauh lah ya, juga top 10. Oh my god, Aura. Kelra akan coba dikejar tapi Summon Force yang diaktifkan mampu menyelamatkan nyawa dari Kelra. Dari Kirk, After of Guardian agak sedikit terlalu dalam karena untuk mengantisipasi juga pergerakan dari Fabian. Tentu yang kedua akan coba dikontes. King Kong membuka Pinnacle Ninja-nya dan berhasil mendapatkan Retribution yang lebih on point. The Way of Dragon karena Kinjutsu Pinnacle Ninja, tapi Fabian gak tinggal diam, tershutdown sudah oleh Yeskiel. Killing spree dikantongi dan bahkan Kirk dalam ancaman flare yang on point, tapi masih terbaut beberapa HP dari Kirk membuat outplay ke arah Aran yang justru termakan balik. Sangat disayangkan tadi, low banget SP-nya tapi tetap masih bisa selamat juga. Sementara untuk Tarot di bagian top lane ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Fabian. Dia dapetin satu buah gold tambahan lagi, dan sekarang ya mungkin terbilang lebih aman ya untuk menggunakan Link dengan gak adanya perbedaan gold yang terlalu jauh, dengan gak adanya Suyo juga di bagian lawan. Terlihat lebih bebas juga, walaupun ada Gatot Kaca loh yang bisa nangkep. Iya, dan seenggaknya ya dengan early game yang nggak terlalu dipegang sama Onyx Philippines itu yang ngebuat Fabian sejauh ini cukup aman untuk mendapatkan semua item yang dibutuhkan terlebih dahulu. Mungkin kita bakal lihat perbedaannya nggak terlalu jauh karena dari segi level masih hanya terpaut satu level saja, di mana King Kong agak sedikit lebih cepat dari farming patternnya. Tapi lagi-lagi purple buff yang paling penting dan menjadi kunci untuk Fabian agar dia bisa menyeimbangkan rotasi yang dilakukan oleh Onyx Philippines. Oke, Berserker di item pertama ya. Perbedaannya adalah tadi di game sebelumnya Haskell dulu ya. Item pertama di Fabian. Sekarang dia berpindah. Tapi gue setuju sih Berserker duluan biar apa? Biar bisa langsung join, biar bisa langsung teamfight. Seenggaknya damage-nya itu lumayan. Ketika di Haskell itu harus bawa farming banget di kondisi yang memang dia aman. Kalau kondisinya nggak aman ya Berserker lah. Maksudnya abis Berserker baru Haskell. Oke, dan kali ini rotasi dari Liquid ID terlihat Brusco di sana terpaksa menghindar di jangkauan Widi yang memberikan efek surprise ambush yang dipersiapkan di area Smack L sana benar-benar cukup mematikan. Fabian di sisi lain sudah mulai memainkan peranannya nih untuk bisa mengeksekusi landing jauh dari Onyx Philippines. Di bagian tengah, Kirk makan cukup banyak damage. Apakah akan men-trigger Avatar Guardian-nya? Makanya kelihatan. Tapi kayaknya untuk 1 lawan 1 dua-duanya masih susah deh. Kayak ambil Tarot aja objektif yang lebih baik juga King Kong. Mereka tahu mungkin ada Fabian di bawah, tapi yang nggak ada pilihan juga dari Onyx untuk melakukan kontes. Bakal cukup sulit ya, karena lagi-lagi Widi pun mendapatkan sweet spot untuk bisa masuk dari belakang dari Onyx Philippines. Sementara di landing jauhnya, lihat gimana Fabian bebas banget memainkan peranannya untuk bisa mendorong landing yang cukup jauh. Dan kali ini show sudah King Kong akan coba untuk di all-in Lord yang pertama. Bisa aja nih, karena bagian bawahnya juga ada next wave juga kan yang akan datang. Tapi kondisi dari Fabian yang harus ngambil buff terlebih dahulu, mungkin membeli waktu lagi nih, membuat Liquid gak boleh terburu-buru. Mereka lagi pegang tempo baik sekarang, mereka lagi pegang semuanya bisa dibilang, dari vision, dari gold yang udah mulai ketarik. Jadi mereka gak boleh terburu-buru. Mereka kan coba kiting dulu, lagi-lagi karena landing bawahnya untuk kali ini menjadi hal yang seimbang. Mau nggak mau menunggu dorongan dari Fabian, tapi Onyx Philippines sepertinya nggak mau mengambil resiko terlalu lama. Meski untuk kali ini Lantern Flare yang menangkap Brusco harus sudah mulai diantisipasi. Brusco ini belum available untuk flickernya, sehingga masih butuh beberapa waktu sebelum nanti inisiasi bisa dibuka oleh Onyx Philippines. Tapi Yeskiel menerima tamparan yang cukup dalam dari Bad Impact. Dan sekarang Brusco sudah mulai coba untuk bermain lebih agresif. Widi yang menuju ke arah Kiara, trigger karena Purify-nya, tapi Saman Force gak berhasil membuat Kiara selamat. Dan gimana momentum untuk Iron Shiki double kill, looking for triple, dan Kirk juga dieksekusi. Momentum didapatkan untuk Liquid tadi dengan Lord pertama yang mereka bisa dapatkan secara cuma-cuma. Timingnya begitu baik tadi. Counter setup yang dilakukan Liquid, ya memang Kelra dia punya Purify, tapi posisinya tetap terlempar dan akhirnya membuat Kelra out position. Iron Stick yang langsung menyambut dan Fabian datang di waktu yang begitu tepat dengan Tempest of Blade knockup yang banyak sekali tadi. Itu berhasil menjadi eksekusi yang manis. Ya, dan itu benar-benar kombinasinya sangat baik ya, karena ketika nggak ada Purify,
Lagi-lagi Kiara ke-expose untuk positioningnya dengan zaman Force sudah mulai dibuka juga, dia nggak bisa escape dari knock-up effect Tempest of Blade. Dan kali ini akhirnya Liquid ID yang berhasil memenangkan team fight-nya. Terpaut cukup jauh, tapi kali ini Tsunami Slam yang dibuka ke arah Aran. Terlalu dalam sepertinya membuka Vision tadi. Dan itu dimaksimalkan oleh Onyx Philippines, membuat harusnya Lord pertama ini menjadi Lord yang bisa mereka antisipasi. Apalagi pasif di bawahnya belum ke-trigger kan. Iya, masih ada ya. Kuat juga. Pilihannya nggak banyak sebenarnya untuk Liquid sekarang. Mid turret mungkin pilihan terbaik. Tapi kalau seandainya nggak dapat mid turret pun nggak bisa dipaksa. Karena keunggulan mereka juga terbilang nggak banyak gitu kan. Keunggulan baru juga nih. Dengan high ground defense yang kuat. Super Prince, ya mungkin kalau misalkan Super Prince tumbang akan lain lagi ceritanya. Ini menjadi Lord yang bahkan belum bisa mendapatkan inner turret mid lane dari Onyx Philippines. Sementara semua keuntungan dari Onyx Philippines yang tadi sempat ada di angka 3.000 gold, kali ini sudah mulai berbanding terbalik. Total ada gap 3.000 gold yang sekarang dipegang oleh Liquid, sehingga keuntungan di satu momentum tadi adalah 6.000 gold. Dengan item build yang langsung swing banget nih, terutama ke arah Favian yang sudah selesai di item ketiganya, yaitu Endless Battle. Ya, Red Dragon Spear, gue suka banget nih item buat lead gitu kan. Tapi udah Kingkong. Oh my god, yes, skill yang ditarget with the crown terpaksa di-trigger. Tapi Widdy menuju ke arah bagian Kiara, Purify terpaksa di-trigger dan zaman board dibuka, tapi masuk kembali dengan Tsunami Slam. Membuat Tempest of Blade itu defensif. Terpaksa dilakukan oleh Favian. Dan kali ini mendorong semua member Liquid untuk menjauh dari area mid. Ya, Purify yang berhasil di-trigger juga tadi ya, lumayan banget. Kirknya juga langsung buka Revitalize. Jadi kayak banyak banget spell dari teman-teman Onyx Pians yang terbuka. Dan sekarang timing yang lumayan bagus juga. Karena mengingat Lord yang masih 1 menit lagi kurang lebih. Itu bisa jadi nih setupnya nanti bakal dilancarkan setelah atasnya di clear. Pancing dari jauh mungkin 3-2 atau 4-1 pun gak ada masalah sebetulnya. Kayak menghindari pertempuran sebisa mungkin sampai ada di team fight yang memang di lokasi bagus. Ya, dan ini sebenarnya udah mulai sedikit demi sedikit ya Liquid ID bisa memegang kendali di area jungle milik Onyx Philippines, dan 1v1 situations berhasil memang menghindar dengan daya Kinjutsu Pinnacle Ninja. Hampir saja surprise attack yang dilakukan oleh Favian membuahkan hasil ke arah King Kong, tapi untungnya King Kong memiliki reaksi yang begitu cepat dan juga cover dari member Onyx Philippines lainnya. Itu kayak kalau di total berarti 3 lompatan kan. Darkness, terus dia pakai Pinnacle Ninja-nya, Iya. lompat lagi, terus dia pakai dash-nya lagi. Itu kayak 3 kali lompat. Sebenarnya nggak gampang untuk dikejar. Ya, ini Lord yang selanjutnya akan segera hadir. Kondisi harusnya masih bisa di setup terlebih dahulu oleh Liquid ID ya. Tapi jangan lupakan, sepertinya Liquid gak akan main langsung ke arah Lordnya. Lagi-lagi memainkan laning jauh, 1-4. Dimana dimensi permainan yang dibawakan oleh Liquid harus benar-benar membuat kebingungan ke arah Onyx Philippines. Mereka harus bersiap apakah laning atasnya akan diantisipasi terlebih dahulu. Karena kali ini ada conceal plan yang dilakukan, Eron Siki terekspos. Dan Eron Siki tershutdown sudah. Langsung hilang di tempat dengan Brusco yang datang dari belakang. Memang membeli waktu yang cukup banyak di bagian atas, tapi nggak cukup lama karena sekarang Lord akan ada di kondisi 5 melawan 4. Mungkin gak expect sih tadi dengan conceal play Brusco, X Kelra, dan sekarang wave yang unggul sebenarnya di atas, tapi jumlah yang unggul juga untuk Onyx Pians di arah Lordnya. Sepertinya ada trading objektif yang coba dilakukan oleh Liquid ID karena Favian muncul, best turret yang dituju, merelakan sepertinya Win, adanya Favian bagian bawah, tapi Favian joinin, dan langsung satu Tempest of Blade dapat Guardian untuk coba menangkap Aran yang sekarang low SP-nya, dibawa lari terlebih dahulu, dan Favian pun still survive, mencoba untuk bertahan. Lordnya Defiant Sword masih ada untuk bisa menghindar dan menjauh dan bahkan menjadi keuntungan meskipun tradingnya dengan Aran, tapi nggak jadi masalah karena mereka belum beli waktu untuk Lord yang kedua ini. Kelra gak dilepas, ternyata dipaksa lagi. Dan bahkan kali ini Aaron Siki sudah mau joinin kembali, dan Favian satu retribution yang menguntungkan karena Favian berhasil steal the Lord. Double untuk Aaron Siki, dan kali ini kondisi kemenangan di tangan dari Liquid ID karena 3 member hilang. Pertukaran yang gak adil untuk Onyx. Waktu yang begitu tepat tadi dibeli waktunya oleh teman-teman dari Liquid, dan retribution dari Favian. King Kong yang terlambat hadir tadi karena memang belum spawn juga membuat akhirnya Lord jatuh ke tangan Liquid, dan sekarang tugas dari Liquid seenggaknya mereka harus mendobrak best turret yang dimiliki, dan Favian 1 lawan 1. Oh my god, damage sudah mulai cukup dan terpaksa men-trigger Pinnacle Ninja, tapi hampir saja satu Defiant Swords yang dibutuhkan untuk bisa men-take down King Kong. Dan itu akan menjadi satu hal yang sangat-sangat menguntungkan di Lord yang kedua ini. Ya, dan ini dia Lord dengan 3 lane push harusnya menjadi Lord yang lumayan berbahaya. Walaupun Super Friends secara dasar adalah high ground defense,
Tapi damage dari Fabian ini nggak bisa dianggap remeh. Bisa jadi Fabian yang akan terobos masuk ketika Tempest of Doom udah ready. Wah, kali ini gempuran di 3 lane yang berbeda. Meskipun di bagian bawah sudah mulai diantisipasi. Tapi Lord charge in, King Kong sudah mulai menuju ke arah bagian Aran. Dan lihat gimana damage yang dihasilkan. Begitu menyakitkan membuat Aran terpaksa mundur. Tapi di sisi lain, Widih gagal untuk bisa selamat dari jangkauan Kelra. Di area Zaman Force, dengan semua damage yang begitu eksplosif membuat Widih menjadi korban dari Liquid. Dan nggak ada starting hilang. Bahkan bawahnya pun udah di-clear tadi. Rapih banget defensif dari Onyx VH seakan tanpa celah. Keunggulan gold yang dimiliki tim Liquid ID seakan tidak terasa juga. Belum lagi kondisi dari Fabian tadi yang nggak bisa terlalu over. Ketika dia maju terlalu dalam, terus dia pakai paksa Tempest of Doom agresif, di situ mungkin adalah momen yang paling bahaya. Kan Parpus udah dikasih ke Kelra. Kelranya udah bakal lebih lama lagi nih di tim lain. Iya, dan ternyata sejauh ini Fabian masih belum mendapatkan poin kill pertamanya ya. Tapi dengan semua farm yang dia lakukan, itemnya udah cukup sih untuk bisa mendapatkan 1v1 dengan siapapun player yang ditugaskan oleh Onyx Philippines di area landing jauh yang nanti. Ini cukup banget sih. Iya, udah full. Sklow and Battle ya dengan 3 item kritikal berarti ya. Berdasarkan Fury, Sklow dan Great Dragon Spear mungkin bisa ganti ke Windtalker nanti sepatunya atau ganti ke Immortal. Ya tergantung lah, tergantung nanti situasinya dibutuhkannya apa. Tapi seenggaknya dengan item kayak gini, gua rasa Hanzo 2 hit plus 1 Divine Sword itu tumbang sih. Jadi udah gak bisa sebebas itu juga ya. Tapi kayaknya Onyx Philippines sudah mulai memikirkan strategi ini untuk bertahan dari landing jauh yang selalu didorong oleh Fabian. Mereka untuk kali ini bermain lebih agresif lagi. Terutama terlihat barusan hampir saja ada pick off yang coba dilakukan oleh Onyx Philippines dengan 3 membernya yang ready. Tapi di sisi lain Kelra dan juga Brusco, kombinasi dari Tsunami Slam yang coba dilakukan ke arah Fabian. Belum mengetahui keberadaan dari Fabian. Tadi strike-nya masih gagal. Dan satu angkatan Tsunami Slam yang dihindari. Dengan Tempest of Doom, tapi Fabian still survive. Menghindar dan kali ini dibalikan kembali oleh Liquid ID. Kelra down. Dan Avatar of Guardian belum mampu untuk mendapatkan trading yang lebih dari 1. Dan Naran kalian dicoba untuk dimakan 1. Tukar 1 sama-sama gold lane yang menghilang dari masing-masing tim. Tapi ini pertukaran yang nggak bagus sebetulnya. Iron tukar Kelra. Ya mungkin memang kalau dari segi damage Fabian masih bisa nutupin dari fisikalnya. Tapi tumbangnya Iron Sticky ini membuat gak ada poke damage di bagian depan. Dia has skill, dia nggak cukup dari magical damage sebagai DPS juga. Sementara sekarang Lord yang muncul. Harusnya dari keduanya juga akan, ya mungkin akan turun dulu dari temponya. Mereka berdua sadar ini bukan waktu yang tepat untuk set up Lord. Iya, ini mau nggak mau ya, masih harus beli waktu dulu sih. Tapi memang agak coba sedikit di slow push oleh Onyx Philippines agar mininya juga nggak terlalu jauh ya keluar dari teritori pertahanan yang mereka miliki. Lord yang ketiga masih belum coba untuk di setup, meskipun sejauh ini Yeskiel menunjukkan batang hidungnya. Tapi masih menunggu kehadiran dari Kelra lagi dengan King Kong yang membuka visions. Aran terus dari tadi yang menjadi target dari King Kong. Sosok front lane yang memang selalu coba dihilangkan terlebih dahulu dari teman-teman Onyx Philippines. Tapi ya jujur Aran kena poke damage bentaran dia udah penuh lagi gitu kan. Dia nggak perlu recall bahkan. Ya ini dia memungsikan Hilda menurut gua 100% ketika dia badan plus regen yang enak banget. Jadi ketika ada poke damage di team fight tinggal masuk rumput aja. Iya. Masuk rumput aja terus kayak udah back on track lagi. Weh. Fabian! Dan menghindar dari Tempest of Blade. Fabian masih mampu mengantisipasi Brusco dan juga Kelra yang bersiap untuk memberikan ambush attack-nya di dalam area semak-semak. Tapi ini adalah informasi yang telah diterima. Ngeri Tempest of Blade membuat agresif gameplay dari Onyx Philippines sudah mulai terasa. Fabian kembali memainkan landing jauhnya. Kelra maju ke arah Erochiki dan Erochiki down. Kelra berhasil mendapatkan target termahal tanpa dia pertukaran meskipun untuk kali ini pembagian vision dari teman-teman Liquid ID ditujukan ke arah bagian atas. Mereka harus bisa mengambil keputusan untuk siapa yang ditugaskan mengantisipasi Fabian. Ini mungkin Widi harus backup si Widi atau siapapun lah. Ini harus nge-backup Iron Sticky karena zaman Force udah gak bakal bisa kabur di free fight. Ya. Kalau Flicker masih bisa kabur mungkin, tapi ketika itu yang gak akan bisa. Kingkong slow di atas dan Aran ke vision. Wah, ini Aran beli waktu sebenarnya, tapi mampukah dia membeli waktu yang cukup lama untuk bisa menghalangi Lord yang ketiga ini diambil oleh Onyx Philippines? Ada recall yang dilakukan, tapi itu menjadi waktu untuk Onyx Philippines langsung all in karena Lord yang ketiga. Tapi Fabian hadir kembali. Widih mempersiapkan juga di area river sana. Tapi surprise movement yang gagal dari Fabian
belum berhasil merebut Lord yang ketiga dan dikejar memang seorang diri di cover dengan begitu indah oleh Tsunami Slime dari Brusco dan Aran pun menghilang di tempat dan ini menjadi hal yang begitu fatal dari Liquid ID. Tumbang plus Immortal yang hilang berarti dari Aran. Dua kerugian di waktu yang sama. 40 second. Waktu yang sangat-sangat lama dan Onyx PH mereka sekarang pegang kendali. Mereka pegang temponya. Kelra yang sempat gue bilang bahkan di PH mendingan Kelra dikasih Granger daripada dikasih Harit. Dan lihat kan Harit dengan permainan 3-2-nya. Iya. Tapi plus buat Brusco juga sih yang dari tadi selalu bisa bikin setup bersama Conceal Play-nya bareng dengan Kelra. So untuk defense sekarang Liquid mereka nggak banyak high ground defense juga dan mereka harus hati-hati menangi jumlahnya. Wah, ini bakal cukup merepotkan ya tentunya dengan 4 player yang ada di bagian bawah. Setidaknya satu base turret bisa didapatkan dan lihat gimana Brusco dihindari oleh Purify dari skill tapi damage Liquid Impact terlalu menyakitkan mencoba untuk mengkiting lore-nya agar menuju ke bagian tengah tapi Widdy pun gak kuat menahan damage yang begitu masif bahkan Iron Siki down dan Pasablet Profabian sekarang lihat mencoba untuk mendapatkan pertukaran tapi gak ada player yang hilang dari Onyx Philippines justru Liquid ID yang kehilangan juga Widdy-nya. Kali ini masuk secara bersamaan Fabian kembali membeli waktu untuk menuju ke arah ini belakang ditangkap oleh Tsunami Slam dan Fabian gak bisa Pasablet Fabian terhilangan immortality dan kali ini Eskiel last man standing untuk Liquid ID mampukah bertahan Gak bisa. dari 5 player Onyx Philippines. Tapi low 5-5 aja sih. Shutdown, Super Prince hilang tapi Wave Minion mulai hadir. Oh no, kali ini 1 melawan 4 dan lihat Brusco membuat momentum untuk Onyx Philippines. Clean sweep di akhir membuat semua member dari Liquid